Jadi ini yang Ustaz sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak kenal Allah, ya, itu bukan karena Allahnya. Karena Allah itu mudah dikenal. Karena Allah ingin dikenal. Jadi sulitnya kita mengenal Allah itu bukan karena Allah, tapi karena ulah guru sebenarnya. Guru yang mempersulit. Karena mengenal Allah itu tak butuh administrasi yang berbelit-belit. Ya, tidak butuh birokrasi yang rumit. Mengenal Allah itu sangatlah mudah Bapak Ibu. Kalau Nabi mengajarkan ilmu tauhid ini kepada umatnya 13 tahun pada masanya, kita coba 3 tahun saja Bapak Ibu. Lama rasanya 3 tahun Bapak Ibu. Ustaz pun payah ke sini. Kita buat 3 bulan saja. Masih lama 3 bulan, kita buat 3 minggu. Lama juga 3 minggu, kita lakukan 3 hari. Lama 3 hari, kita lakukan 3 jam saja Bapak Ibu. Ya. Payah juga sebelum kita keluar dari masjid ini. Sebelum kita pulang mesti kita kenal akan Allah itu. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, besok mau mati atau tidak. Kalau ilmu fikih, ya, kita pelajari Bapak Ibu, 100 tahun umur kita, habis umur kita yang 100 tahun itu, ilmu fikih itu belum khatam-khatam itu. Ya, belum tamat itu. Tapi ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ya, jam 12 ini nanti kita akan mati, sebelum jam 12 sudah khatam ilmu itu. Khatamnya ilmu tauhid itu jangan sampai terlihat akan keakuan diri Bapak Ibu sama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami, Jamaah Tauhid Rabbani Kuala Tungkal Jambi, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Tiada seidah kata dan semua ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik dari perjalanan kita di alam dunia atau di alam syahadah ini, tidak lepas daripada genggaman, pengawalan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Innani ma'akum ma'asma' wa ara wa la ta'maluna min amali lakuna alaikum suhuda. Sesungguhnya aku ini senantiasa beserta dirimu, kata Allah. Aku ini zat yang maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas dalam hati dan rahasia dirimu. Dan aku pula zat yang senantiasa maha melihat dari setiap apa yang kamu lakukan. Tidak ada sebesar zarah pun aktivitas dan perbuatan yang kita perbuat di dalam hidup ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Maka Allah lah yang menjadi saksi, Allah yang menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kita perbuat. Apakah kita setiap harinya mampu untuk selalu istiqomah, berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya kita berjalan di atas dosa dan maksiat? Ingatlah kata Allah, wa kafa billahi syahidah. Akulah sebenar-benarnya yang menjadi bukti dan saksi dari setiap apa yang kamu lakukan. Maka orang-orang yang hati dan jiwanya telah hidup kesadaran Tuhan di dalam dirinya, maka disitulah dia dengan Robnya jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan.
sehingga ia mampu merasakan akan kehadiran Allah itu senantiasa menyertai dirinya. Ma yakunu min najwa salasatin ila huwa rabi'uhum wala khamsatin ila huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara ila huwa ma'ahum. Tidaklah di antara kalian yang bertiga saling berbisik-bisik, saling merahasiakan satu dengan yang lainnya, kata Allah. Ingat, yang keempatnya itu adalah aku, kata Allah. Dan tidak ada pula di antara kalian yang berlima saling berbisik-bisik, saling merahasiakan satu dengan yang lainnya. Sadarilah, kata Allah, yang keenamnya itu adalah aku. Wala adna min zalika wala aksara ila huwa ma'ahum. Tidak ada pula di antara kalian yang berkelompok-kelompok, berjamaah, baik itu kelompok dan jamaahnya jumlahnya sedikit atau jumlahnya banyak. Sadarilah, kata Allah, aku tetap hadir berserta dirimu di mana saja kamu berada. Itu artinya di mana ada kamu, disitulah nyatanya akan diri aku. Begitulah sebenarnya Allah mengawas dan menjaga akan diri kita ini. Karena Allah telah menjelaskan kehadiran dirinya itu pada setiap diri kita ini. Inna rabbaka ahatu bin nas. Sesungguhnya diriku ini adalah wujud menjadi rahasia dirimu. Kalau aku ini adalah wujud yang menjadi rahasia dirimu, maka kehadiran aku meliputi akan setiap diri manusia. Begitulah kehadiran Allah itu pada diri kita ini. Dan ini yang mesti kita sadari dalam kehidupan kita ini, bahwa kita ini senantiasa di dalam rahman kandungan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Tauhid Rabbani Kuala Tungkal, Jambi yang dirahmati Allah. Setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan dan setiap amalan yang kita wiridkan, maka hendaklah setiap ibadah dan amalan yang kita wiridkan itu dikerjakan di atas ma'rifatullah. Dikerjakan di atas pengenalan diri kita ini kepada Allah. Barulah amalan dan wiridan kita itu disebut namanya amalan dan wiridan yang berkekalan, yang bermakrifat. Karena wiridan itu telah ada ruh dan jiwanya. Ruh dan jiwanya setiap ibadah dan wiridan yang kita perbuat itu adalah pengenalan diri kita ini kepada Allah. Makanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan akan diri kita ini supaya kita mampu memahami akan rahasia siapa sebenarnya diri kita. Apa kata Rasul kepada kita? Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Siapa yang ingin mencari Tuhan keluar daripada dirinya, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Makanya tiliklah diri kita ini. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku wujud menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Namun kenapa kamu tidak mau memahami dan memikirkan siapa dirimu yang sebenar-benarnya? Kalau kita mau memahami dan menyadari diri kita yang sebenar-benarnya, maka disitulah kita mampu memahami akan ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu. Itulah ibadah dan ketaatan yang bermakrifat kepada dirinya. Ibadah yang ada ruh dan jiwanya. Tapi ibadah yang tidak mengenal Allah, ibadah yang tidak bermakrifat kepada Allah, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia. Makanya Rasul katakan kepada kita ini, kamin qa'imin hazumin sholah di at-ta'abu wan nasab. Berapa banyak orang yang mendirikan ibadah sholat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah sholat yang ia kerjakan. Melainkan yang dia dapatkan itu hanyalah rasa capek, rasa lelah, rasa letih dan paneksinya, Bapak Ibu. Inilah ibadah yang tidak memberikan faedah buat diri mereka. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka telah melakukan ibadah yang terbaik, tapi sebenarnya mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Namun mereka tidak mau memahami dan menyadari akan hal itu. Maka pantaslah baginda Rasul menjelaskan kepada kita, sayati zamanun ala ummati yusalluna wa la yusallun. Akan datang suatu masa
terhadap umatku nanti, kata Rasul. Di mana umatku mengerjakan ibadah sholat, tapi sebenarnya mereka belum mendirikan ibadah sholat. Ibadah sholat yang mereka kerjakan hanyalah sebatas ibadah ritual, ibadah rutinitas. Tapi belum mengenali akan hakikat sejati diri yang sebenar-benarnya. Kalau kita tidak mengenali akan hakikat sejati diri kita, bagaimana kita akan mampu memahami akan rahasia diri kita ini sebagai wujud nyatanya diri Allah. Sehingga tidak ada nikmat di dalam diri kita ini dalam melakukan suatu ibadah dan ketaatan kepada dirinya. Yang ada itu adalah kehampaan di dalam rohani hati dan jiwa kita ini. Karena tidak ada ruh dan jiwanya Bapak Ibu. Maka ini yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada diri kita ini. Ada 2 orang di antara umatku, kata Rasul. Dia sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya sama. Cara rukuknya juga sama. Cara iktidalnya tidak berbeda. Cara sujud dan duduknya persis sama, tidak ada berbeda. Namun kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Apa maksudnya Bapak Ibu? Cara berdirinya sama. Cara rukuknya juga sama. Cara iktidal, sujud dan duduknya tidak berbeda. Akan tetapi kualitas sholat di antara mereka itu bagaikan langit dengan bumi. Itu maknanya. Yang satu sholatnya itu ingat Allah. Dia kenal Allah. Dia mengenal Allah bukan hanya sebatas mengenal nama, tapi mengenal diri yang punya nama. Bukankah dikatakan al-ismu wal musamma wahid? Nama dengan diri yang punya nama itu adalah esa dan satu, Bapak Ibu. Apa maksudnya? Kalau kita sebut namanya Mik, Bapak Ibu mesti paham dan jelas mana orangnya. Ini yang dikatakan Mik. Disebut namanya HP, inilah orangnya. Inilah wujudnya. Disebut namanya spidol, inilah orangnya. Tapi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, pada saat takbiratul ihram, yang mana orangnya, yang mana wujudnya. Maka kalau kita sudah mengenal, disitulah hadirnya hati dan rohani kita itu untuk bisa kita ingat akan Allah. Kita mudah mengingat ayah kita, mudah kita mengingat ibu kita, mudah kita mengingat anak, cucu dan menantu kita. Walaupun ayah bunda kita, anak, cucu, menantu kita jauh sebenarnya dari tempat kita mengaji ini. Tapi kenapa Bapak Ibu bisa mengingatnya? Karena Bapak Ibu sudah mengenalnya. Bapak Ibu sudah berjumpa dan bersua dengan dirinya. Bapak Ibu sudah bertatap wajah dengan dirinya. Makanya orang yang sudah kenal, orang yang sudah berjumpa, orang yang sudah bertatap wajah, disitulah dia mudah mengingat ayah bundanya, anak, cucu dan menantunya. Tapi kalau Bapak Ibu, Ustaz sampaikan kepada Bapak Ibu semua, anak Ustadz ada namanya Rasid Bapak Ibu. Kira-kira bisa enggak Bapak Ibu mengingat diri anak Ustadz yang bernama Rasid itu? Apa sebabnya tidak bisa ingat Bapak Ibu? Karena belum kenal, belum berjumpa, belum bertatap wajah. Kalau kita belum bertatap wajah, belum berjumpa, belum bersua disebabkan kita belum mengenal, maka pastilah kita tidak akan pernah bisa mengingat akan dirinya. Begitu sebenarnya Bapak Ibu. Mengingat Allah itu. Bagaimana sholat kita akan bisa hadir hati rohani kita ini kepada Allah? Kalau kita belum mengenal Allah. Maka orang yang telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, zahir dan batin. Dia tidak hanya sebatas mengenal namanya, tapi mengenal diri yang punya nama. Disitulah dia bisa mengingat akan Allah. Ini sholat yang dikerjakan oleh sahabat Nabi tadi. Dan yang satu lagi, dia sholat tapi dia tidak mengingat akan Tuhannya. Dia tidak mengenal Allahnya. Kalaupun dia mengenal Allah, hanya sebatas mengenal nama, huruf dan tulisan. Inilah yang Allah sindir kepada kita ini. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, kata Allah. Dia mengaku mengenal aku, mengaku dia menyembah dan mengingat aku. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya bukanlah diriku. Akan tetapi yang disembah dan diingatnya adalah huruf Allah. Adalah lafaz Allah, lafzul jalalah, huruf alif lam lam ha. Kalaulah huruf alif lam lam ha,
Lapas Allah, kalimah Allah. Itu yang kita katakan Rob. Itu yang kita katakan Tuhan kita. Lalu itu pula yang kita hadirkan di dalam hati kita. Itu selalu yang kita hadirkan dalam ingatan kita. Berarti kita telah menjadikan huruf dan tulisan Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita ini. Inilah sebenarnya yang disampaikan oleh Rasul. Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang menyembah tulisan Allah, menyembah asma Allah, huruf lafzul jalalah, alif lam lam ha, itu yang dikatakan Tuhannya. Tapi dia tidak mengenal diri yang bernama Allah itu, maka itu adalah suatu kekafiran. Maka pantas ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu tidak ada nilainya. Menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka telah melakukan ibadah yang terbaik. Padahal mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Inilah bahasanya dalam bahasa Ustadz Bapak Ibu takicu di nantarang. Lihat Bapak Ibu takicu di nantarang. Nah, kalau takicu di nanggalo biasanya itu Bapak Ibu. Karena kalau gelap, ya. Tapi kalau takicu dan tarang sakit panah hati Bapak Ibu. Karam di tengah lautan biasa, kena di tengah lautan. Tapi kalau karam di tepi lautan, bedo panahnya Bapak Ibu. Lalu bagaimana ibadah dan ketaatan kita ini tidak tertipu dengan diri kita sendiri, dengan maksud dan sangkaan kita sendiri. Maka hendaklah kita mengenal Allah itu yang sebenar-benarnya. Bagaimana cara kita mengenal Allah dengan pengenalan sempurna? Sehingga betul-betul yang kita ingat itu adalah Allah. Bukan imajinasi kita, bukan khayalan kita, bukan renungan kita. Betul-betul Allah yang wujud, yang ahad itu. Untuk lebih pahamnya kita Bapak Ibu, untuk mengenali akan rahasia diri kita ini, supaya kita bisa mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, zahir dan batin. Supaya ibadah kita itu ibadah yang ma'rifat, ibadah yang ingat kepada Allah. Maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi ini yang Ustaz sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak kenal Allah, ya, itu bukan karena Allahnya. Karena Allah itu mudah dikenal. Karena Allah ingin dikenal. Jadi sulitnya kita mengenal Allah itu bukan karena Allah, tapi karena ulah guru sebenarnya. Guru yang mempersulit. Karena mengenal Allah itu tak butuh administrasi yang berbelit-belit. Ya, tidak butuh birokrasi yang rumit. Mengenal Allah itu sangatlah mudah Bapak Ibu. Kalau Nabi mengajarkan ilmu tauhid ini kepada umatnya 13 tahun pada masanya, kita coba 3 tahun saja Bapak Ibu. Lama rasanya 3 tahun Bapak Ibu. Ustaz pun payah ke sini, kita buat 3 bulan saja. Masih lama 3 bulan, kita buat 3 minggu. Lama juga 3 minggu, kita lakukan 3 hari. Lama 3 hari, kita lakukan 3 jam saja Bapak Ibu. Ya, payah juga sebelum kita keluar dari masjid ini. Sebelum kita pulang mesti kita kenal akan Allah itu. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, besok mau mati kita atau tidak. Kalau ilmu fikih, ya, kita pelajari Bapak Ibu, 100 tahun umur kita, habis umur kita yang 100 tahun itu, ilmu fikih itu belum khatam-khatam itu. Ya, belum tamat itu. Tapi ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ya, jam 12 ini nanti kita akan mati, sebelum jam 12 sudah khatam ilmu itu. Khatamnya ilmu tauhid itu jangan sampai terlihat akan keakuan diri Bapak Ibu sama Tuhan. Kalau masih terlihat sama Bapak, kalau masih terlihat sama Allah, diri Bapak Ibu yang berdiri, diri Bapak Ibu yang bergerak, diri Bapak Ibu yang melihat, mendengar dan berkata, masih wujudu kazanbun. Itu adalah dosa itu. Belum putus kaji itu Bapak Ibu. Yang putus kaji itu Bapak Ibu, tidak jadi orang lah Bapak Ibu. Tidak jadi orang lah, apa maksudnya itu? Kalau jadi orang juga lu putih kaji lerang. Jadi kalau ingin memahami kaji ini, Ustaz bertanya sama Bapak Ibu satu aja. Le, namu Bapak Ibu berhenti jadi orang. Berhenti jadi orang. Jangan jadi orang juga. Sebab apabila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Maksudnya, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku.
Bila engkau merasa engkau yang wujud, engkau yang bersifat sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradah, dan hayat, pasti engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bila engkau telah menyadari dan memahami bahwa diri engkau itu memang betul-betul tiada, betul-betul buta, tuli, bisu, bodoh, lemah, papa, dan mati, maka disitulah engkau mengenal aku. Karena yang sebenar ada itu aku. Kalaulah yang sebenar ada itu adalah aku, maka yang hidup itu ya aku. Yang melihat, yang mendengar, yang berkata itu adalah aku. Yang mengetahui, berkuasa, dan berkehendak itu adalah aku, kata Allah. Maka keluar kita dari diri kita. Jangan masih ada lagi keakuan diri kita yang merasa kita yang berbuat. Kalau masih ada keakuan kita, merasa diri kita yang berbuat, yang wujud dan bersifat, maka selama hayat di kandung badan, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Makanya Ustaz katakan sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berhenti jadi orang, baru kita bisa mengenal Allah. Karena orang yang mati yang bisa mengenal Tuhannya. Apa kata Rasul? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tak akan pernah bisa kamu berjumpa dan menyaksikan Allah sehingga kamu benar-benar mati. Makanya orang yang mati yang bisa melihat Allah. Mati yang bagaimana Ustadz? Inilah yang dikatakan oleh Rasul, mutu qabla anta mutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan diri sebelum mati itu maksudnya matikan diri sebelum habisnya usia umur. Matikan diri sebelum datangnya ajal. Matikan diri sebelum datangnya Israel. Matikan diri sebelum kita dimandikan oleh orang. Apa maksudnya? Matikanlah kesadaran dan keakuan diri kita yang merasa kita ini wujud dan yang bersifat. Barulah kita bisa mengenal Allah. Disitulah dikatakan, man arofa rabbahu fasadal jasad. Ketika dia telah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang hidup, maka ketika itulah dirinya itu mati. Ketika itulah dirinya itu karam, Bapak Ibu. Makanya orang-orang tua kita dahulu benar apa yang disampaikannya kepada kita. Cuma orang tua kita sekarang salah paham dalam memahami dan menyikapi kata orang tua kita dahulu. Apa kata mereka? Anak kecil, anak remaja, belum sampai umur 40 tak boleh belajar mengenal Tuhan. Tak boleh belajar ilmu ma'rifat, cepat matinya. Benar atau salah tuh? Ya, tidak boleh belajar ilmu ma'rifat anak-anak, cepat matinya. Itu benar Bapak Ibu. Maksudnya apa? Kalau kita sudah kenal Allah, pada saat kita mengenal Allah, pada saat itulah diri kita itu betul-betul mati. Tidak ada diri kita lagi. Kalau diri kita mati, maka kesebenarnya mati itu adalah hidup. Kalau diri kita ini buta dan tuli, kesempurnaan buta dan tuli itu adalah melihat dan mendengar. Kalau diri kita ini bisu, kesempurnaan bisu itu adalah berkata. Maka siapa yang sebenarnya ada, yang sebenarnya hidup, yang sebenarnya melihat, mendengar, berkata, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang mesti dipahami. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, kita belajar ilmu ma'rifat ini bukan ingin mengaku Tuhan. Belajar ilmu ma'rifat ini bukan ingin jadi Tuhan, jadi Fir'aun nanti. Belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid untuk mengenal dan memahami bahwa Allah sajalah yang wujud, yang ada sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Dan kita juga nggak pernah ada. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang, nggak pernah ada kita. Kalau kita tidak pernah ada, maka jangan mengaku-ngaku ada. Kapan Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak mula adanya kita tidak pernah ada. Kapan sejak mula adanya kita tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu menyatakan dirinya. Innani anallah la ilaha illa ana. Sejak itu kita tidak pernah ada Bapak Ibu. Makanya pahamilah siapa sebenarnya diri kita ini. Supaya kita mampu mengenal akan rahasia diri yang sejati itu yang sesungguhnya Bapak Ibu. Maka malam ini kita akan mencoba menghantarkan kaji ini kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Supaya kita ini paham dan mengerti kita ini.
Nah, jadi kita mencoba untuk melakukan tanazul wa tarki. Nah, kaji kita tanazul wa tarki. Kalau tarki itu memandang dari bawah ke atas. Kalau tanazul memandang dari atas ke bawah. Nah, kita ambil dari pucuknya nanti Bapak Ibu. Kita sampaikan ke bawah. Nanti bawa naikkan lagi ke atas. Siapa di Bapak Ibu yang sebenarnya? Kita mencoba mengambil buah di dalam biji. Ya, mengambil buah di dalam biji. Ini ilmunya. Ya. Kita lihat Allah katakan di dalam surah Al-Insan. Ya. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Nampak tulisannya, Bu? Ustaz aja leh. Ya. Ya. Dengar aja Bapak Ibu ya, kalau tak nampak didengar aja. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Jadi ketika itu Bapak Ibu, ya, itu belum ada siapa-siapa, ya, belum ada apa-apa. Diri kita belum ada Bapak Ibu. Jangankan diri kita Bapak Ibu, ayah bunda kita belum ada. Jangankan ayah bunda kita, kakek nenek buyut kita juga belum ada. Jangankan kakek nenek buyut kita belum ada, langit dan bumi saja belum ada Bapak Ibu. Jangankan langit dan bumi belum ada, aras, luh, kursi, mahfuz juga belum ada. Jangankan aras, luh, kursi, mahfuz belum ada, sorga dan neraka pun juga belum ada. Jangankan sorga dan neraka, nur saja juga belum ada. Jangankan nur Bapak Ibu, namanya saja juga belum ada. Jadi yang ada pada saat itu hanya dia. Hanya dia, kata-kata itu juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Yang ada si Maha Ada. Kata-kata si Maha Ada pun juga belum ada. Inilah yang membuat paning aku. Tidak bisa disebut. Rupanya Allah itu tidak bisa dikaji. Tidak bisa dibahas. Makanya Allah bilang kepada kita, antakulu alallah ma la ta'lamun. Haram bagi kamu bercerita tentang aku, tapi kamu sendiri belum kenal dengan aku. Jadi haram bagi kita untuk menceritakan rahasia diri Allah kalau kita belum kenal dengan Allah. Sebab apa Bapak Ibu? Orang yang sudah kenal Allah saja sulit dia bercerita tentang Allah, apalagi orang tak kenal. Ya? Orang yang sudah kenal Allah, payah bagi dirinya untuk menjelaskan dan menceritakan tentang Allah itu. Apalagi orang yang belum kenal Allah, hanya sebatas mengenal huruf dan namanya saja Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang telah terang bagi dirinya, sesuatu yang telah jelas bagi dirinya, diceritakannya, maka sulit memahaminya Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, Ustaz mau nanya, ini desa apa namanya? Tebing Tinggi. Ustaz tanya sama ibu-ibu, kalau nggak dapat ke bapak. Ya, Ustaz ini belum paham Bapak Ibu. Ibu Bapak udah paham. Bisakah ibu menceritakan sama Ustaz, yang desa Tebing Tinggi itu yang mana ibu-ibu? Yang Tebing Tinggi yang mana? Coba bantu Pak, desa Tebing Tinggi yang mana? Nanti tertunjuk rumah orang nanti, ini Ustaz nah, sejadah. Makanya kalau kita udah paham Tebing Tinggi,
Cukup diam, disadari dan dipahami. Dilihat boleh, dipandang boleh, dijelaskan tidak boleh, apalagi ditunjuk-tunjuk. Nanti lain yang ditunjuk, lain pula yang disebut. Kita minta tebing tinggi, masuk ustaz, itu ustaz tertunjuk rumah orang nanti. Dia tertunjuk gedung nanti. Begitulah sebenarnya. Kalau kita sudah memahami tebing tinggi itu di mana, kita sudah berada di tebing tinggi, nikmati sajalah di situ. Mau berjalan, mau makan, mau minum, mau tidur kita, nikmati aja di sana. Kalau kita sudah kenal Allah, tidak boleh kita menceritakannya lagi. Nanti lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Lain yang diceritakan, lain pula nanti yang tertunjuk. Nah, contoh. Nah, Bapak Ibu dapat ini meja. Lalu saya tunjuk, ini meja nih Bu. Meja ini. Mana meja nih? Ini ya. Itu maksudnya tadi. Jadi sulit untuk bercerita tentang Allah. Tapi kenapa Ustadz menceritakannya? Karena Ustadz menceritakannya, Allah beritahukan kepada Ustadz. Itu pun sebatas yang Allah beritahukan kepada Ustadz. Ustadz bisa menceritakannya. Yang tak diberitahukan Allah kepada Ustadz, Ustadz tak pernah bisa menceritakannya. Makanya Nabi dan Rasul tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Jadi orang mengenal Allah itu bukan karena dia Nabi, bukan karena dia Rasul, bukan dia karena ulama, bukan karena dia arifinilah, bukan karena kecerdasan rohani dan akal fikirnya. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mengenal Allah, kecuali Allah lah yang mampu mengenal akan dirinya sendiri. Tapi kalau Nabi kenal Allah, Rasul kenal Allah, kita kenal Allah, itu karena Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah itu karena Allah. Kalau bukan karena Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada aku, kata Nabi, maka selama-lamanya aku takkan pernah kenal Allah. Tapi setelah aku kenal Allah, sebatas yang Allah beritahukan kepada diriku tentang rahasia dirinya, maka aku akan bukakan pula rahasia diri Allah itu kepada umatku yang belum mengenalkan aku, sebatas yang aku tahu dalam diri aku ini. Begitu Bapak Ibu sebenarnya. Maka kita mencoba memahami dan menyikapi sedikit daripada rahasia Allah itu. Karena sedikit itu menurut Allah banyak tuh Bapak Ibu menurut kita. Banyak menurut kita, seiprit pun belum cukup kata Tuhan. Belum. Nah, ini mesti pahami. Jadi yang ada ketika itu hanyalah Allah Bapak Ibu. Ya. Makanya Ustaz katakan, sebelum adanya kehidupan dan sebelum adanya segala yang ada, maka dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya kata ada dan sebelum adanya kehidupan ini. Disitulah letaknya dia itu qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Ini yang dikatakan Allah itu di dalam kesendirian. Dalam kesendirian itu maksudnya Allah masih dalam keadaan jomblo. Tahu jomblo? Allah kesendirian. Belum ada siapa-siapa. Ya, kalau disebutkan kalimatnya, itu yang katakan huwa. Huwa itu artinya dia. Sebetulnya kata-kata huwa juga belum ada. Cuma kata huwa itu memberikan pemahaman hanya dia yang ada pada masa itu. Ya. Siapa huwa itu? Huwa itu ya aku, Tuhan. Nih, aku. Yang huwa itu aku. Siapa aku itu? Itu yang disebut namanya Rabbul Izzati. Rabbul Izzati, Tuhannya zat. Akulah. Amanah yang dikatakan aku Rabbul Izzati tadi, yang dirinya yang sebenar-benarnya, nih. Yang nggak bisa disebut, yang nggak bisa diciptakan. Kosong dalam ketiadaan, kosong dalam kehampaan. Karena dia kosong dalam kehampaan, kosong dalam ketiadaan, bukan berarti dia tidak ada.
Nah, itu mesti ingat dulu. Bukan berarti dia tidak ada. Dia ada, dia nyata, tapi belum bisa disebut, belum bisa diceritakan. Ini yang disebut namanya dalam keadaan batin. Batin, dia ada, dia wujud, dia nyata, tapi belum bisa disebut, belum bisa dikenal. Belum bisa diceritakan Bapak Ibu. Ya. Contoh Bapak Ibu. Mana anak kita nih yang mudah diberi contoh. Ini anak muda, ini anak kita nih mau beri. Siapa yang ini yang anak? Ya ini yang di tengah, yang tengah. Boleh, sini nak. Ini memberikan contoh. Sini nak ya. Siapa namanya nak? Nofri. Nofri. Iya. Ya. Ini anak kita nih. Bertanya Ustadz sama Bapak Ibu, dia ada atau tidak? Ada atau tidak nih? Bisa dilihat? Nyata kan dia? Ya. Coba Nofri, sini. Coba sembunyi situ sebentar. Sini sembunyi. Sini sebentar. Tegak sini sebentar. Tegak sini. Pertanyaannya, nampak nggak sama Bapak Ibu anak kita tadi itu, yang namanya Nofri tadi? Nampak atau tidak? Tapi dia ada atau tidak? Dia ada, dia nyata, tapi kenapa Bapak Ibu tidak bisa lihat dia? Kenapa? Karena dia belum menampakkan dirinya. Sekarang Nofri sini nak. Nampak nak dia Bapak Ibu? Nyata nak dia nih? Tadi ketika dia bersembunyi di situ Bapak Ibu, tak nampak, bukan berarti dia tidak ada. Ya, bukan berarti dia tidak ada. Dia ada tapi dia belum mewujudkan dirinya. Dia ada tapi belum menzahirkan dirinya. Dia ada belum mentajlikan dirinya. Nah, pulang nak? Jumpa ayahnya lagi. Batin tuh begitu Bapak Ibu. Ya, spidol nih. Ada wujud nyata. Bisa dilihat. Tapi kita usah ilahkan. Bisa lihat? Bisa. Apakah dia tidak ada? Ada, tapi belum bisa dilihat. Kapan spidol itu bisa Bapak Ibu lihat? Ketika spidol itu menampakkan dirinya. Ketika spidol itu menzuhirkan dirinya. Bahasa tauhidnya, pada saat spidol itu mentajalikan dirinya. Ketika spidol itu telah mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya, barulah kita bisa melihatnya. Barulah kita bisa mencintakannya. Allah dalam keadaan batin. Ketika Allah dalam keadaan batin, hanya dia semata-mata yang wujud. Aku cuma yang ada, kata Allah. Akulah yang dikatakan Ahmad. Aku pula lah yang sebut namanya Muhammad. Aku yang Ahmad dan aku yang Muhammad. Akulah yang terpuji dan aku pula yang memuji. Ini yang disebut namanya puji kodim bagi kodim. Puji Allah bagi Allah. Karena tidak ada yang memuji pada saat itu, melainkan hanya dialah yang memuji akan dirinya sendiri. Makanya Ustaz bilang, dia masih dalam keadaan jomblo. Belum ada yang memuji dirinya, kecuali dia memuji akan dirinya sendiri. Namun dianya itu adalah batin. Batin. Kapan dia itu baru bisa dikenal? Apa kata Allah? Lihat. Kuntu kanzan mahfiyan. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, maka aku ciptakan sesuatu dari diriku. Supaya yang aku ciptakan itu, dia mampu mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Itu menerjemahkannya secara harfiah. Menciptakan, menjadikan. Sebenarnya Allah tidak pernah menciptakan. Aku ingin dikenal, kata Allah.
lalu aku tajalikan diriku. Aku tampakkan diriku. Aku zahirkan diriku, kata Allah. Itu makna hakikatnya. Bukan menciptakan. Allah mentajalikan dirinya, Allah menzahirkan dirinya. Karena aku ingin dikenal, maka aku tajalikan diriku, aku zahirkan diriku, aku tampakkan diriku. Maka tajali diriku itu, penampakan diriku itu, inilah yang disebut namanya dengan nur. Tajali Allah, penampakan diri Allah, ini yang disebut namanya dengan nur. Nur apa namanya? Lihat. Karena nur ini asalnya daripada dirinya, maka disebutlah namanya nur Allah. Nur Allah. Atau disebut juga namanya nur ilahi. Karena nur itu asalnya daripada dirinya sendiri, maka disebut namanya nur Allah atau nur ilahi. Yang kedua, disebut juga nama nur ini adalah Nur Muhammad. Kenapa disebut Nur Muhammad? Karena nur ini tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Karena nur ini tempat memandang wujud nyatanya diri Allah, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Pertanyaannya Bapak Ibu, antara nur Allah dengan Nur Muhammad, dua atau satu kah orangnya nih? Satu Bapak Ibu. Cara penyampaiannya dua, cara menjelaskannya dua, tapi orang yang kita jelaskan itu dirinya tetap satu. Disebut namanya Nur Allah karena nur itu memang asalnya adalah dari dirinya sendiri. Disebut namanya Nur Muhammad karena nur ini tempat memandang nyatanya akan wujud dirinya. Di Esa tidak boleh dipisah ceraikan Bapak Ibu. Maka Nur Muhammad inilah yang disebut namanya wujudullah. Nah, ini Bapak Ibu. Nur Muhammad itu juga disebut namanya Ainullah. Jadi yang dikatakan wujudullah, yang disebut Ainullah itu inilah nur. Ini Bapak Ibu, Nur Muhammad. Ini dalam bahasa tauhid disebut namanya wujudullah Ainullah. Dalam bahasa thariqat disebut namanya nur ini Miratillah. Miratillah. Cermin untuk memandang nyatanya wujud diri Allah. Dalam bahasa syariat, nur inilah yang disebut namanya hamba Allah. Hamba Allah. Dalam bahasa ma'rifat, nur itu tiada lain adalah Allah tuh. Dalam bahasa ma'rifat, nur itu tiada lain adalah Allah. Inilah yang Allah maksudkan wajah alulahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya aku jadikan nur itu sebenarnya bahagian daripada diriku. Ini yang dikatakan bahagian diri Tuhan. Makanya kalau kita ambil kiasnya Bapak Ibu, kita ini hanyalah satu tetes dari sebuah lautan saja Bapak Ibu. Apa maksudnya? Kalau Bapak Ibu ingin tahu rasa asin air laut, perlukah Bapak Ibu menghabiskan air laut ke semuanya sehingga kita baru tahu asinnya air laut itu? Tidak. Jadi bagaimana caranya supaya tahu kita asinnya air laut itu Bapak Ibu? Ambil satu tetes, lalu teteskan ke lidah kita itu. Disitulah kita paham, satu tetes air laut yang kita teteskan ke lidah kita, disitulah kita bisa paham dan mengerti rupanya
satu tetes air laut itu adalah asin. Itu maksudnya, untuk memahami asinnya air laut tidak perlu kita meminum air laut itu keseluruhannya, cukup satu tetes saja. Apa sebabnya? Karena satu tetes air laut itu adalah bahagian daripada air laut itu sendiri. Untuk mengenal Allah, tak payah Bapak Ibu. Tak perlu dikaji alam ini keseluruhannya. Sulit kita memahami nanti Bapak Ibu. Ya. Kalau mudah kita memahaminya, tak payah kita memahaminya. Kenalilah namanya nur ini. Nur ini adalah satu tetes bahagian daripada diri Tuhan. Nur inilah yang awal mula pertama kali diciptakan Allah. Nur inilah yang pertama kali dijadikan oleh Allah. Karena dia yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah, maka nur itu tiada lain adalah bahagian daripada dirinya. Untuk melihat dan menyaksikan dirinya yang sebenar-benarnya. Maka disitulah dikatakan, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau untuk melihat dan menyaksikan akan diriku. Nih Nur Muhammad ini. Aku jadikan Muhammad, aku ciptakan Nur Muhammad untuk melihat nyatanya diriku. Makanya Nur Muhammad itu dikatakan wujudullah. Nur Muhammad itu ainullah. Nur Muhammad itu miratillah. Nur Muhammad itu hamba Allah. Nur Muhammad inilah wujud untuk melihat nyatanya akan diri Allah itu. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam itu untuk melihat nyatanya Nur Muhammad Bapak Ibu. Disitulah Nabi menjelaskan, ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada nur zat Allah, sedangkan alam dan dirimu daripada diriku. Makanya pahamilah hakikat rahasia siapa Nur Muhammad itu yang sebenar-benarnya. Rupanya rahasia hakikat Nur Muhammad itu tiada lain, nyatanya akan diri Allah. Siapa yang telah mengenal Nur Muhammad sebagai nyatanya akan rahasia diri Allah, sama artinya dia telah menyaksikan Allah. Siapa yang telah berjumpa dan bersua dengan Nur Muhammad, sudah sama dia telah berjumpa dan bersua dengan Allah. Karena Nur Muhammad itulah kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu Bapak Ibu. Nah, sekarang mana yang Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu tak perlu lagi Bapak Ibu cari. Karena Nur Muhammad itu sudah sempurna pada sisi alam ini. Nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian alam. Tubuhnya sekalian alam, ruhnya sekalian alam. Itu adalah Nur Muhammad. Makanya dari Nur Muhammad inilah zahirnya langit dan bumi. Nah, langit dan bumi. Isi di antara keduanya. Nur Muhammad itu sudah menjadi alam semesta, sudah menjadi langit dan bumi, isi di antara keduanya. Artinya apa? Bahwa isi alam ini, langit dan bumi ini, inilah wujud nyatanya Nur Muhammad itu. Jadi tak perlu payah-payah mencari Nur Muhammad. Yang hadir ini Nur Muhammad semuanya. Yang wujud ini Nur Muhammad. Yang payah itu mencari Nur Hayati yang payah. Temui ayah ibundanya, baru jumpa. Kalau mencari Nur Muhammad, mudah Bapak Ibu. Karena isi alam inilah disebut namanya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itulah tubuhnya alam semesta, dan Nur Muhammad itulah yang disebut ruhnya alam semesta. Akan tetapi Bapak Ibu,
Kesempurnaan memandang Nur Muhammad yang menjadi tubuhnya semesta dan ruhnya alam semesta, sempurnalah sebutannya dengan insan, Bapak Ibu. Insan. Insan itulah sebenarnya kesempurnaan nyatanya Nur Muhammad itu. Jadi memandang Nur Muhammad itu kepada insan inilah. Siapa yang mengenal dirinya, bahwa dirinya itu adalah Nur Muhammad, tubuhnya asalnya daripada Nur Muhammad, ruhnya juga asalnya pada Nur Muhammad, maka disebutlah namanya Muhammad yang telah nyata rupanya yang disebut dengan insan. Siapa insan? Kita tarkikan kata lagi. Yang disebut insan ini, inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itulah wujud nyatanya diri Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu wujud nyatanya diri Allah, itu tiada lain Allah lah itu semata-mata. Maka memandang meniliknya kepada diri. Jangan memandang dan meniliknya keluar diri, Bapak Ibu. Kepada diri ini, insan. Siapa insan ini? Nah, lihat. Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu adalah diriku, rahasia diriku, dan akulah rahasianya. Al-insanu sirri wasiri sifati wasifati laghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Kalaulah insan itu adalah rahasiaku, kata Allah, rahasiaku itu tiada lain adalah sifatku, sifatku tiada lain adalah aku, maka akulah itu yang sebenar-benarnya. Inilah pesan Nabi. Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Siapa yang ingin mencari Tuhan keluar daripada dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jadi mencari dan menemui Tuhan itu cari, tilik pada diri, Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh orang tua kita itu baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku yang wujud dengan sendirinya, kata Allah. Nah, jadi memandangnya itu kepada insan. Insan yang bagaimana tempat memandangnya? Lihat. Insan itu ada yang baik perangainya, ada pula yang buruk perangainya. Untuk memandang kesempurnaan nyatanya wujud diri Allah pada insan, pandanglah kepada insan yang baik perangainya. Jangan kepada yang buruk. Inilah mendudukkan adab. Yang baik ini masih ada derajat dirinya. Pandanglah kepada insan yang disebut soleh. Baik lagi soleh. Jadi memandang kesempurnaan nyatanya wujud diri Allah pada insan, pandanglah kepada insan yang baik lagi soleh. Di atas soleh itu masih ada lagi Bapak Ibu. Pandanglah kepada aulia. Soleh tapi dia itu walinya Allah. Itu memandang kesempurnaan nyatanya diri Allah itu. Di atas wali Allah masih ada makomnya lagi. Ini disebut namanya para nabi. Memandang kesempurnaan wujud nyatanya Allah itu kepada insan yang kapasitasnya adalah sebagai seorang nabi. Nabi berapa jumlahnya Ibu? Boleh nego kita lagi? 25. Nabi itu jumlahnya 124.000. Nah, 124.000. Di atas Nabi masih ada makomnya. Ini yang disebut namanya dengan Rasul. Rasul.
Berapa Rasul jumlahnya Bapak Ibu? 315. Maka pandanglah kesempurnaan insan itu pada Nabi dan Rasul yang 315. 315 itu pandang lagi ke 25. Dari yang 25 itu pandang lagi kepada yang 5-nya. Dari yang 5 itu pandang kepada yang 1-nya. Siapa yang 1 itu? Itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempurnaan memandang wujud nyatanya diri Allah itu kepada insan, Nabi dan Rasul, itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang dikatakan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Siapa yang ingin berjumpa Tuhannya, siapa yang ingin bertemu Rabb-nya, maka contohlah Rasulullah itu. Karena Rasulullah itulah uswatun hasanah, teladan yang terbaik bagi dirimu, bagi orang-orang yang mau berjumpa dengan Tuhannya. Jadi Nabi Muhammad SAW itulah contoh yang terbaik untuk mengenal akan Tuhan. Maka di situ Rasul pernah bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa aku ini yang sebenarnya? Ana la adri ya Rasulullah, Allahu a'lam wa rasul. Allah yang maha tahu dan Rasulnya sajalah ya Rasulullah yang mengerti dan paham siapa engkau yang sebenarnya. Apa kata beliau kepada Umar? Wahai Umar, ana Ahmad Bilal Mim. Ana Ahmad Bilal Mim. Wahai Umar, aku ini adalah Ahmad, tidak ada huruf mim. Kalau Ahmad tidak ada huruf mimnya, apa bacanya Bapak Ibu? Ahad. Nah, Ahad itu artinya Esa. Nah, siapa yang Esa? Allah. Disitulah penekanan Rasul. Wahai Umar, man ro'ani faqad ro'al haq. Wahai Umar, kalau kamu sudah bisa memandang aku ini, sudah sama kamu memandang akan Allah. Apa maksud yang sebenarnya? Wahai Umar, kalau kamu sudah mampu memandang Nur Muhammad, Nur Muhammad ini adalah wujud nyatanya Allah. Nur Muhammad ini adalah wujudnya Allah. Nur Muhammad ini adalah cermin untuk memandang wujud Allah. Sekarang Nur Muhammad itu sudah jadi tubuhku dan Nur Muhammad itu sudah jadi ruhku. Mampu kamu memandang Nur Muhammad? Ya sudah nyata sempurna pada diriku. Sudah sama artinya kamu memandang akan Allah. Itulah kata Rasul. Tuba man ro'ani wa amanabi. Wa tuba man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku dan dia beriman kepada aku. Dan beruntung pula orang yang mana orang itu melihat aku, maka dia beriman kepada aku. Maka beruntunglah dia. Artinya apa? Tidak masuk neraka orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Makna yang sebenarnya, kalaulah melihat Nabi itu tidak masuk neraka, Abu Lahab kira-kira melihat Nabi itu? Hah? Abu Lahab setiap hari lihat Rasulullah. Masuk surga atau neraka dia? Masuk neraka Bapak Ibu. Bukan masuk surga. Makanya yang dimaksud oleh Nabi itu, tubaman ro'ani wa amanabi itu, beruntunglah kamu kalau kamu melihat aku, lalu kamu itu beriman kepada aku, dan kamu tidak akan masuk neraka. Maksud yang sebenarnya bukan melihat fisiknya, sosoknya. Karena Muhammad itu Bapak Ibu, bukanlah sosok seorang laki-laki di antara kamu. Makana Muhammadun aba ahadin mirrijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi kalau kita bercerita tentang Muhammad, ada Muhammad secara hakiki, ada Muhammad secara majazi. Jadi dikiaskan oleh orang arifin, bercerita tentang Muhammad itu seperti
dua mata pedang. Dua sisi mata pedang. Ke atas dia kodim, ke bawah dia baharu. Ke atas dia kodim, itu maksudnya Nur Muhammad. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kesinilah ya, Nur Muhammad. Nur Muhammad, ini kodim. Nah, ke bawah dia baharu. Ya, baharu. Itu telah berbentuk jasmani. Nah, jasmani. Nah, jadi maksudnya ke atas dia kodim itu adalah Nur Muhammad. Dari sisi ruhani maksudnya. Siapa yang mampu memandang Nur Muhammad yang sudah nyata pada diriku, sudah sama dia melihat dan menyaksikan Tuhan. Itu maksudnya. Makanya Rasul katakan, man ro'ani faqad haq. Hei Umar, kalau kamu sudah bisa melihat aku, maka dah sama kamu melihat dan menyaksikan Allah. Kenapa demikian? Karena aku inilah kenyataan untuk memandang wujud nyatanya diri Allah itu. Dari sisi ruhani Bapak Ibu. Ya, dari sisi ruhani. Makanya Nur Muhammad itu sudah sempurna dia sebutannya sebagai insan. Secara zahir dan secara batin Bapak Ibu. Sekarang beliau sudah meninggal dunia Bapak Ibu. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, ya, bagaimana cara memahami lagi? Pahamilah Muhammad secara makna yang hakikinya. Muhammad secara makna hakikinya itu adalah Nur Muhammad. Walaupun Bapak Ibu bukan Nabi, Bapak Ibu bukan Rasul, namun diri Bapak Ibu kita ini bahagian daripada dirinya juga. Contoh, nih gelas Bapak Ibu. Gelas kaca, lalu kita lempar ke atas. Kemudian sampai bawah pecah, dia berdari-dari Bapak Ibu keping. Ada yang 4 meter pecahnya nih. Ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter. Walaupun pecahan gelas ini, ada yang 4 meter, 4 meter itu juga bahagian daripada gelas ini juga. Itu maksudnya, karena Nur Muhammad itu sudah nyata pada sisi alam, pada Nabi dan Rasul, walaupun Bapak Ibu bukan Nabi dan bukan Rasul, namun hakikat diri Bapak Ibu bahagian daripada Nur Muhammad itu juga. Maka Muhammad lah namanya itu Bapak Ibu. Ini yang mesti kita pahami. Kalau kita sudah yakin siapa diri kita ini sebenarnya, tiada adalah Nur Muhammad, apa kata Rasul? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah akan haramkan bumi ini. Bumi ini tidak akan makan diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Nur Muhammad itu yang sebenar-benarnya. Mati kita tidak membusuk dia. Mati kita tidak membangkai dia. Mati tidak dimakan oleh belatung. Yang tidak dimakan oleh belatung, yang tidak menjadi bangkai adalah orang yang telah mengenal rahasia dirinya, zahir dan batin, itu tiada adalah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itulah wujud nyatanya diri Allah itu. Maka memandang, menilik Nur Muhammad itu, pandang dan tiliklah kepada diri ini. Walaupun pandang dan tilik kepada diri, ingat, diri Bapak Ibu bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah wujud nyatanya diri aku. Usah ulang lagi, ini bahasanya berkias, tapi ambil hikmahnya situ. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Itu maksudnya, walaupun orang mengatakan kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah nyatanya diri kita. Walaupun kita disebut namanya insan, tapi insannya kita bukanlah nyatanya diri kita. Walaupun kita disebut punya diri, tapi dirinya kita bukanlah kenyataan diri kita.
Kalaulah diri kita bukalah kenyataan diri kita, insan dan orang bukalah nyatanya akan diri kita. Lalu siapa insan, siapa orang, siapa manusia itu? Tiada lain adalah akan diriku, kata Allah. Disitulah Allah mengatakan, khalaqal insan ala suratir rahman. Khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan rupa ar-Rahman, dirinya Allah. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu juga sesuai dengan gambaran rupa diriku. Makanya dalam bahasa Thariqat, insan dan Adam, Bapak Ibu ini dalam bahasa Thariqat disebut namanya mir'atillah, cermin untuk memandang nyatanya akan rupa wujud diri Allah. Itu bahasanya. Jadi cermin itu fungsinya untuk apa, Ibu? Cermin fungsinya untuk apa? Untuk melihat diri, kan? Nah, contoh gini. Sebelum Bapak Ibu ke masjid, Bapak Ibu tadi bersolek. Ya, kalau Bapak Ibu bersisir, bergaya. Kalau ibu-ibu pakai lempeng siti. Ketika ibu-ibu tadi pakai lempeng siti di depan cermin, terlihat diri Ustadz di situ tadi? Kenapa tidak terlihat, Ibu? Hah? Ketika Ibu tadi bercermin, pakai jilbab, pakai bedak, terlihat diri Ustadz dalam cermin itu tadi? Tidak. Kenapa tidak terlihat? Karena yang bercermin itu bukan Ustadz. Yang bercermin itu ibu-ibu. Kalau ibu yang bercermin, maka diri siapa yang nampak dalam cermin itu? Ya, diri ibu-ibu, bukan diri Ustadz. Apa maksudnya? Alam ini, diri Bapak Ibu ini adalah cermin Allah. Karena Allah cuma satu-satunya. Allah cuma yang ahad. Allah cuma yang tunggal. Kalau Allah cuma satu-satunya, sedangkan diri dan alam inilah cermin untuk memandang akan rupa diri Allah, ya, maka ketika kita memandang kepada Allah, memandang kepada diri siapa yang terlihat pada diri ini? Hah? Halo? Ulang lagi. Belum mantap. Kalau Allah cuma yang wujud yang tunggal semata-mata, lalu alam dan diri kita ini adalah cermin bagi diri Allah. Ketika dia cuma yang ada semata-mata, lalu diri siapa yang nampak pada alam dan nampak pada diri kita ini? Diri Allah lah yang nampak. Makanya kita disebut namanya cermin Allah. Siapa cermin Allah? Itu yang disebut Adam, itu yang disebut insan. Wa khalaqa Adam ka suratihi, khalaqal insan ala suratir rahman. Sesungguhnya dirimu itu adalah cermin untuk memandang rupa akan diri ar-Rahman itu. Makanya memandang Tuhan, melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan pada diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri sendiri inilah nyatanya akan rupa diri Allah. Rupanya diri kita tidak ada, Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu tidak orang rupanya dah. Jangan marah pula Bapak Ibu. Iya, rupanya Bapak Ibu tidak orang lah. Karena kita tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah semata-mata. Ini Allah katakan tadi. Hal ata alal insan hin minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Karena tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apanya, yang ada hanya Allah semata-mata. Kalau Allah yang ada, maka diri kita inilah yang disebut tajallinya, penampakan dirinya, kezohiran dirinya, nyatanya dirinya. Ini yang mesti kita yakini. Jangan ditolak bahwa diri kita ini wujud nyatanya diri Allah. Siapa yang menolak bahwa dirinya wujud nyatanya diri Allah, apa kata Allah? Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Barang siapa yang ragu dia tentang aku ini yang nyata pada dirinya itulah wujud nyatanya diri aku. Ragu dia, bimbang dia. Dikeluarkannya aku daripada dirinya. Kemudian dia mati dalam keraguannya, kata Allah. Matinya mati kafir. Orang yang mati kafir, apa kata Allah?
Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihi wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Siapa yang kafir kata Allah, tidak yakin dia bahwa diri aku ini adalah nyatanya dirinya itu betul daripada rupa diriku, ditolaknya, tak yakin dia. Dan dia juga tidak percaya berjumpa dengan aku dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri ini. Maka amal ibadahnya itu akan batal. Dan di akhirat pun amal ibadahnya tidak ada lagi bisa diperhitungkan Bapak Ibu. Inilah memahaminya. Kalau kita ingin disebut namanya kekasihnya Allah, kita ingin disebut namanya hamba Allah, dan kita ingin disebut umatnya Rasulullah, kenalilah Muhammad, kenalilah Allah itu. Barulah kita disebut kekasihnya Allah, hamba Allah dan umatnya Rasulullah itu. Bagaimana kita akan disebut kekasih Allah, kita aja tak kenal dengan Allah? Bagaimana kita akan disebut umatnya Rasulullah, tapi kita tak kenal dengan Muhammad Rasulullah itu? Jadi orang yang sudah kenal Allah dan kenal Muhammad Rasulullah, dialah yang disebut kekasih Allah dan umatnya Rasulullah itu. Jadi kenali Muhammad secara zahir, kenali Muhammad secara batin. Mengenali Muhammad secara batin, itu mengenali Nur Muhammad. Ini yang disebut namanya hakiki. Mengenali secara zahir, ini yang disebut namanya majazi. Nah, sekarang dipadukan Bapak Ibu, antara zahir dan batin itu hakikatnya Esa, satu juga Bapak Ibu. Yang zahir ini asalnya Nur Muhammad, yang ruh itu juga asalnya Nur Muhammad. Kalaulah tubuh dan ruh asalnya Muhammad, maka disebutlah Nur Muhammad zahir dan batin. Ini dari ujung rambut sampai ujung kaki ini Nur Muhammad ini. Siapa Nur Muhammad ini? Nur Muhammad inilah yang disebut rahasia diri Allah. Ya, makanya dikatakan khalaqtuka li ajli. Dijadikan engkau itu sebenarnya untuk melihat nyatanya akan rupa diri aku, Tuhan. Tapi ingat, jangan Bapak Ibu mengaku Tuhan. Nah, jangan Bapak Ibu ingin jadi Tuhan. Ustaz tidak pernah ngajari Bapak Ibu mengaku Tuhan jadi Tuhan, nanti jadi Fir'aun. Yang Ustaz ajarkan, akuilah sebenar-benarnya bahwa Allah itulah wujud dan yang nyata, sempurna pada diri insan. Insan ini bukanlah nyatanya akan rupa diri kita ini yang sebenarnya. Jadi ilmu makrifat, ilmu tauhid yang kita pelajari bukan ingin jadi-jadi. Tidak ada ingin jadi-jadi. Bahkan kata Rasul, man arafallah fahuwallah wa man arafallah kala lisanahu. Man arafallah fahuwallah wa man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah kenal Allah, Allah lah yang wujud, Allah lah yang bersifat, sama basar kalam ilmu kuda iroda dan hayat, dialah yang awal akhir dan zahir dan batin, fahuwallah, maka dia yang Allah itu. Yang wujud itu yang dia. Dia segala-galanya dan segala-galanya itulah wujud nyatanya akan dirinya. Maka ketika itu kata Rasul, waman arafallah kalla lisanahu. Siapa yang sudah mengenal Allah, memang Allah lah yang wujud dan yang bersifat, ketika itu keluhlah lidahnya itu. Keluh lidah itu kata yang tiada terkatakan, tidak bisa lagi disebut-sebut Bapak Ibu, tidak bisa lagi diurai-uraikan. Rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Contoh, pertanyaan Ustadz sama ibu-ibu yang sering masak. Ibu-ibu ya, jawab, jangan ada dusta di antara kita. Pertanyaan Ustadz, beraskah yang menjadikan lontong atau beraskah yang jadi lontong? Lontong tahu? Kalau tahu lontong nasi lah. Beraskah yang menjadikan nasi atau beraskah yang jadi nasi? Beras yang menjadikan nasi. Kalau ibu, beras yang menjadikan nasi? Iya juga. Ada yang berani tampil beda. Kalau ibu-ibu kita ini, beras yang menjadikan nasi. Ada yang lain lagi?
beras yang jadi nasi, yang satu beras yang menjadikan nasi. Mana yang benar itu? Beras yang menjadikan nasi atau beras yang jadi nasi? Beras yang jadi nasi, bukan beras yang menjadikan nasi. Kalau beras sudah jadi nasi, pertanyaan yang kedua, bolehkah secara syariatnya nasi mengatakan dirinya beras? Tidak boleh. Tidak boleh nasi mengatakan dirinya beras. Walaupun dia sadar bahwa nasi itu adalah wujud nyatanya rupa beras. Maka dia tidak boleh mengatakan dirinya beras. Oleh karena itu, nasi mampu merahasiakan beras itu pada dirinya. Beras, katakanlah beras, nasi sebutlah nasi. Walaupun nasi disebut nasi, namun nasi paham dan sadar bahwa inilah wujud nyatanya beras itu. Kalau Allah sudah wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu, maka rahasiakanlah wujud nyatanya Allah itu pada diri masing-masing. Jangan disebut Allah itu manusia, jangan dikatakan manusia itu Allah. Allah sebutlah Allah, katakanlah manusia. Walaupun manusia tidak pernah mengatakan dirinya Allah, tapi manusia sadar bahwa dia itu tiada lain nyatanya akan rupa diri Allah. Disitulah meletakkan ilmunya itu. Di syariat duduknya Bapak Ibu, nih, makanya disebut hamba Allah. Hamba Allah, makna hakikatnya, hamba itulah yang Allah itu. Hamba Allah, hamba itu yang Allah itu maksudnya. Kalau bahasa kiasnya, yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Paham nggak maksudnya itu? Yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Siapa yang menjadikan hamba? Allah. Yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Itu maksudnya. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Yang menjadikan Nur itu yang jadi Nur. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Allah lah itu. Makanya hamba ini yang disebut bahasanya tajali untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah. Jadi jangan Bapak Ibu tertipu memandang bentuk dan rupa. Kita ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Ketika baju, ya, buat contoh nih kain dulu. Ketika kain ini sudah menjadi baju, ya, baju koko kan namanya, baju safari kan namanya, baju jas kan namanya, baju gamis dia. Ketika kain ini sudah menjadi baju safari, gamis dan sebagainya, tak mampu kita memandang kain pada baju itu. Padahal ketika kita memandang baju koko, gamis, safari, jas dan sebagainya, maka yang terpandang itu adalah kain. Karena baju itu, gamis itu adalah bentuk lain daripada rupa kain itu yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi siapa tidak mampu memandang kain pada baju, tak mampu memandang kain pada gamis, tak mampu memandang kain pada celana, apa namanya itu Bapak Ibu? Itu yang butuh sange itu dah. Butuh sange itu benar-benar buta. Ya, contoh yang ringan lagi. Kita beli kain, lalu diupakan ke tukang jahit, dijahitnya, maka menjadi sarung dia Bapak Ibu. Ketika kain sudah menjadi sarung, tak bisa pula lagi melihat kain pada sarung. Kenapa tidak bisa melihat kain pada sarung? Karena kainnya sudah berbentuk. Jadi tak nampak lagi kainnya, yang nampak itu sarung. Nah, sekarang ilmunya, bagaimana supaya nyata kain itu pada sarung? Diapakan sarung itu? Bagaimana caranya Pak? Kan orang ketika kain sudah menjadi sarung, lupa orang memandang kain pada sarung. Padahal sarung itu tiada lain adalah kain itu sendiri. Secara ilmunya, bagaimana supaya orang paham dan jelas bahwa sarung itu benar-benar kain sebenarnya? Diapakan sarungnya? Ya dibuka jahitan sarung itu. Dikembangkan baru nampak lagi kainnya. Sama dengan gelas ini lagi. Nah, gelas kaca. Pertanyaannya, ketika kaca ini sudah bertajali, kalau begini bentuknya adalah gelas, ya,
Maka gelas ini apa bagi kaca? Gelas ini apa bagi kaca? Gelas ini adalah wujud nyatanya rupa kaca. Tapi kenapa orang tidak mampu memandang kaca pada gelas? Karena kaca sudah berbentuk dan berupa. Paham betul? Karena kaca sudah berbentuk dan berupa, lupa orang memandang kaca pada gelas ini. Pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya orang bisa paham bahwa gelas itu adalah kaca? Diapakan rupanya? Pecahkan rupanya, pecahkan bentuknya. Ketika tidak lagi berbentuk dan berupa, barulah nampak kaca. Contoh, kita membersihkan halaman rumah kita, pas pulang tidak pakai sendal, kena kaca kaki kita ini. Kita tidak tahu apa itu kaca gelas, kaca piring, kaca semprong, kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena dia tidak berbentuk dan tidak berupa. Jadi pecahkan bentuk dan rupanya gelas ini, baru nyata kaca itu. Ini kalau gelas. Sekarang, kenapa banyaknya manusia tidak mampu memandang nyatanya akan rupa diri Allah yang sudah nyata pada dirinya? Karena manusia selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Sekarang, bagaimana setiap manusia yang tertipu memandang bentuk dan rupa itu, dia mampu mengenal Allah, dia mampu melihat dan menyaksikan Allah wujud nyata pada dirinya. Diapakan dirinya? Dipecahkan? Meleleh? Kalau gelas dipecahkan. Kalau manusia diapakan? Dimatikan. Maka doang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, gunakan bahasa yang tepat bahasanya. Kalau manusia bukan dimatikan. Kalau manusia bukan dipecahkan. Kalau manusia fanakan wujudnya dan sifatnya ke dalam wujud dan sifatnya Allah. Inilah bahasa Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikanlah wujud dirimu itu sebelum dirimu itu mati. Nah. Jadi matikan keakuan diri. Matikan kesadaran diri yang merasa diri itu hidup. Matikan itu. Keluar kita dari diri kita. Kalau sudah keluar kita dari diri kita, tak ada lagi kesadaran diri kita yang merasa kita yang hidup. Maka ketika itu nyatalah Allah itu senyata-nyatanya. Inilah maksudnya Rasul, innakum satarawna rabbakum iyana. Kamu benar-benar menyaksikan Allah itu Allah yang nyata, bukan Allah yang gaib. Allah yang wujud, Allah yang zahir. Kalau Allah itu gaib, itu bagi yang belum kenal aja tuh. Siapa yang mengatakan Allah itu batin? Karena dia belum kenal. Tapi bagi orang yang sudah kenal dan paham, Allah yang dia imani itu adalah Allah yang nyata, Allah yang wujud. Walaupun wujud nyata dan terangnya Allah itu tidak menyilaukan pandangan mata dan tidak pula mengaburkan pandangan hati. Maka jangan diartikan nur itu cahaya. Kalau nur itu bukan cahaya diartikan, lalu apa makna yang sebenarnya? Lihat, nur ini makna yang sebenarnya bukan cahaya, Bapak Ibu. Kalau cahaya nanti, pikiran Bapak Ibu itu nanti merah, putih, hijau, baru meletus balonku. Nama anak kita namanya Nur Hayati. Ini contoh. Nur Hayati. Nur Hayati. Apa artinya nih? Cahaya apa? Cahaya kehidupan. Lalu kita terjemahkan, wahai nak, cahaya kehidupan. Melihat nanti itu? Tidak melihat. Coba panggil Nur Hayati sini nak. Pasti dia lihat tuh, karena namanya dipanggil. Tapi kalau diterjemahkan, cahaya kehidupan, kesinilah sebentar. Dia nggak tahu. Makanya nur itu jangan diartikan dengan cahaya. Nur itu maknanya, lihat, nur ini, nih, maknanya adalah terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, dan segala yang terang, itu adalah nur. Nur itulah sebenarnya nyatanya diri Allah.
Pertanyaannya, kalaulah nur itu maknanya terang, jelas, nyata, dan wujud, pertanyaan Ustaz, apakah nur itu yang wujud atau Allah kah yang wujud? Apakah nur itu yang nyata atau Allah kah yang nyata? Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang terang. Disitulah Allah mengatakan, Allah nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu benar-benar nyata, terang, jelas wujud. Nyata, terang, jelas wujudnya Allah itu benar-benar nyata dan terang pada langit dan bumi. Jadi langit dan bumi inilah yang disebut wujudnya Allah, nyatanya Allah, terangnya Allah itu. Maka pahami, ada langit dan bumi di luar diri, ada langit dan bumi pada diri. Langit dan bumi di luar diri, ini yang kita lihat nih. Tapi langit dan bumi pada diri, yang mana yang katakan langit dan bumi pada diri? Nah, ini lihat. Yang dikatakan langit itu pada diri Bapak Ibu, itulah yang disebut nama dengan ruh. Yang dikatakan bumi ini pada diri Bapak Ibu, itu yang disebut namanya tubuh. Pertanyaannya, kalau langit itu hakikatnya pada diri kita adalah ruh, sedangkan langit itu ada 7 lapis. Mana 7 lapis langit pada ruh ini sebenarnya? 7 lapis langit pada ruh, inilah yang disebut namanya sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Itu maksudnya. 7 lapis langit pada diri Bapak Ibu ini disebut sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Maka disitulah dikatakan Nabi bertemu Muhammad itu, Nabi bertemu Muhammad Rasulullah, Muhammad SAW bertemu Allah itu di langit yang ke-7. Itu adalah orang yang memandang, orang yang menilik kepada dirinya. Yang ruh ini. Makanya langit itu maknanya tinggi. Orang yang berilmu tinggilah yang mampu mengenal dan menemui Tuhan pada diri. Siapa sih sama? Siapa sih basar? Siapa sih kalam? Siapa sih hayat? Ya Allah lah tuh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Lalu mana yang dikatakan bumi pada diri Bapak Ibu? Ini yang disebut tubuh. Kalau lahir katakan bumi pada dia adalah tubuh, bumi juga ada 7 lapis. Mana 7 lapis bumi pada diri kita? Itu yang disebut namanya bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Itu yang bumi itu. Maka Bapak Ibu benar-benar sudah mengenal, sudah berjumpa, bersua dan menyaksikan Allah pada diri sendiri. Dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri yang disebut namanya insan. Makanya Nabi ketika ada sampai di Sidratul Muntaha itu, dilihatnya Tuhan di depan tak nampak, dilihatnya Tuhan ke belakang tak nampak, lihatnya kanan kiri nggak nampak. Tapi ketika dia memandang kepada diri, disitulah dia mampu memandang Allah yang wujud, yang nyata pada dirinya sendiri. Karena Allah cuma yang wujud. Mana wujud Allah? Nih dari ujung rambut sampai ujung kaki ini wujud Allah nih ya. Nih. Ini wujud Allah, lihat. Ini contoh Bapak Ibu ya. Yang wujudullah itu mulai dari ujung rambut nih sampai ujung kaki ini yang disebut wujudullah. Makanya Allah bilang, inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini sudah wujud dan nyata pada dirimu. Aku sudah meliputi wujud manusia. Manusia itu wujud aku. Ini wujudullah. Kalaulah ini wujud Allah, lalu samaknya kemana memandangnya? Samak itu memandang kepada telinganya, sini sama. Basirnya kemana melihatnya? Basirnya pada mata nih. Kalamnya kemana memahaminya? Itulah pada mulut nih.
Ilmunya kemana memandangnya, itulah pada akal. Irodatnya kemana memandangnya, itu pada hati, kehendak. Kudratnya kemana melihatnya, itulah pada kaki. Hayatnya kemana memandangnya, itulah pada napas. Yang turun naik keluar masuk melalui batang hidung. Ini yang disebut wujudullah itu. Nyatanya Allah. Nyatanya Allah yang apanya yang nyata? Nyata akan zatnya. Nih lihat. Nyata sifatnya. Nyata asmanya. Nyata pula af'alnya. Jadi diri kita ini tempat memandang nyatanya Allah. Nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al. Nyatanya af'al Allah pada diri insan, inilah yang disebut namanya dengan tubuh. Nah, ini Bapak Ibu. Tubuh. Tubuh kita ini yang disebut fi'ilnya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menciptakan dirimu zahir dan batin, lalu aku pula yang memperbuat apa yang kamu lakukan. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kulu min indillah. Apa yang ada pada diri nggak pernah ada. Apa yang ada pada diriku, inilah abadi yang kekal itu. Sedangkan nyatanya asmanya Allah pada diri insan, itulah pada hati. Asmanya itu pada hati. Jadi asma Allah itu di hati. Di situ letak mengingat Allah itu di hati, letaknya faskuruni askurkum. Bila kamu ingat aku di dalam hatimu, aku juga ingat dirimu di dalam rahasia diriku. Nyatanya sifat Allah pada insan itulah pada ruh. Jadi ruh itulah sifat Allah tuh. Nyatanya zat Allah pada insan itu yang disebut namanya sir, rahasia Allah. Rupanya kita ini sebut rahasia zat Allah. Kesimpulannya, siapa yang ingin melihat nyatanya kesempurnaan wujud diri Allah, lihatlah kepada insan. Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud diri Allah. Tapi jangan ngaku Allah, itu aja kuncinya. Karena ilmu ini tidak pernah ilmu jadi-jadi ini. Itulah letaknya tauhid murni itu. Tauhid murni itu tidak ada lagi yang wujud selain daripada dirinya. Kalau masih ada yang lain selain pada dirinya, belum kita memurnikan Allah itu. Belum kita mengesahkan Allah itu. Masih ada dua wujud di situ. Padahal Allah jelaskan, Kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Kul huwallahu ahad. Bahwa Allah itu adalah ahad. Ahad itu esa. Esa itu satu. Satu itu maksudnya tiada berbilang. Dia satu-satunya. Tidak ada dari yang lain selain daripada dirinya. Dialah yang wujud semata-mata. Kalau dia yang wujud semata-mata, maka tidak terpandang wujud yang lain selain daripada dirinya. Contoh. Ini contoh Bapak Ibu. Ini kita anggap tada ya. Tada atau piring. Lalu kita ambil semangka Bapak Ibu, kita potong-potong menjadi 100 potong. Masukkan ke dalam ini. Semangka yang 100 potong masukkan dalam tada ini atau piring nih. Pertanyaan Ustaz, kalaulah 100 potong semangka kita masukkan ke dalam piring ini, pertanyaannya, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain semangka di dalam piring ini? Tidak. Kenapa tidak bisa Ibu menemui sesuatu selain semangka di dalam piring ini? Karena di dalam piring itu hanya semangka. Kalau di dalam piring ini hanya semangka, maka semangka yang kita dapatkan di piring ini. Karena di dalamnya semangka semuanya. Tak mungkin ada di dalamnya duku, ada remutan, nah mungkin. Karena semangka yang ada di dalam piring, tentu semangka yang kita dapatkan di situ. Ilmunya apa? Lihat. Allah itu cuma satu-satunya. Tak ada diri yang lain selain pada dirinya. Kalau Allah itu satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya, namun dirinya itu bikuli syai'in muhit. Dirinya itu sudah meliputi sekalian alam. Pertanyaannya, kalaulah diri Allah itu satu-satunya yang ada,
dia sudah meliputi sekalian langit dan bumi. Pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain diri Allah pada sisi alam ini? Bisa atau tidak? Kenapa Bapak Ibu tidak mampu menemui sesuatu yang lain selain Allah pada sisi alam? Apa jawabannya? Halo? Karena yang ada hanya Allah. Kalau Allah yang ada, maka Allah lah yang kita temui, Allah lah yang kita dapatkan pada sisi alam ini. Karena dia cuma yang ada. Oleh karena itu, sisi alam inilah kata Allah, inilah bentuk rupa diriku. Sisi alam ini bentuk rupa diriku. Kalaulah sisi alam ini bentuk rupa diriku, maka sisi alam inilah disebut rahasia untuk memandang nyatanya akan wujud diriku. Kalaulah sisi alam ini rahasia memandang wujud nyata diriku, kalau begini bentuknya, ini juga rahasia wujud diri Allah. Kalau ini adalah rahasia nyatanya wujud diri Allah, kalau begini bentuk dan rupanya apa namanya? Nah, ini juga rahasia wujud Allah. Kalau ini bentuk dan rupanya apa namanya? Nah, ini juga Bapak Ibu, ini juga rahasia nyatanya diri Allah. Kalau ini adalah rahasia nyatanya wujud diri Allah, kalau begini bentuknya apa sebutannya? Insan, manusia. Kalau begini bentuk insannya siapa namanya? Daniel. Insan itulah nama yang ke-100. Daniel itulah nama yang ke-101 daripada insan itu. Itu ada pada diri. Situ sempurnanya berdoa itu. Jadi berdoa jangan keluar diri. Berdoa itu pada diri. Makanya Allahumma. Apa artinya itu? Ya Allah. Maknanya Allahumma itu Allah Muhammad. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh. Muhammad itu zat nyata pada tubuh. Jadi kenali Allah dan Muhammad pada diri. Di situ sempurnanya itu. Baru Allahumma yakun. Baru jadi di situ dia. Ini ilmunya Bapak Ibu. Betul-betul Allah itu ahad esa. Tak terpandang diri yang lain. Setelah kita paham. Allah cuma yang wujud dan Allah cuma yang ada. Sempurna pada diri. Rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Jangan disebut kita ini Allah. Jangan dikatakan Allah itu jadi manusia. Tidak pernah Allah jadi manusia. Akan tetapi manusia itu, itulah tajali nyatanya Allah. Itu mesti dipahami. Karena dia cuma yang ada semata-mata. Kalau ada Allah, ada makhluk, ada Allah, ada sesuatu, syirik itu Bapak Ibu. Lalu di mana letak pahamnya? Allah laisa kamisli syai'un. Nanti pasti ada orang bertanya sama Bapak Ibu tuh. Allah kan laisa kamisli syai'un. Apa artinya itu? Allah tidak serupa dengan sesuatu. Lihat. Pertanyaan Ustaz tadi. Adakah yang lain selain Allah? Kalau tidak ada yang lain selain Allah, maka siapa yang dikatakan sesuatu itu? Nah, sesuatu itu tiada lain nyatanya rupa diri Allah. Makanya Ustaz katakan, jangan disandingkan Allah dengan sesuatu, karena sesuatu itu tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu tidak pernah ada, lalu siapa sesuatu itu? Sesuatu itulah bentuk lain daripada rupa nyatanya akan dirinya. Ini ya sesuatunya, ini sesuatu namanya. Sesuatu itulah wujud nyatanya rupa diri Allah. Jadi jangan disandingkan Allah dengan yang tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, lalu sesuatu itu apa? Sesuatu itu itulah wujud nyatanya diri Allah. Kita pulangkan ke atas. Apa kata Nabi? Kullu syai'in yarju ila aslihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Rupanya yang dikatakan sesuatu ini nur yang sesuatu. Yang disebut alam nur. Yang disebut makhluk adalah nur. Karena dia zahir disebut alam. Karena dia zahir disebut namanya sesuatu. Karena dia zahir disebut namanya makhluk. Karena dia zahir disebut namanya baharu. Karena dia zahir disebut namanya muhaddas. Karena dia zahir, inilah yang disebut namanya sifat. Ini yang sifat Bapak Ibu, sifat. Nah,
Nur itu yang sifat Allah. Ya Allah itu zat. Kalau memahami gitu. Nyatanya zat itu kena sifat, zahirnya sifat itu kena zat. Ya. Nyatanya zat kena sifat, zahirnya sifat itu kena zat. Kalau kita ingin melihat zat, lihatlah kepada sifat. Kenapa? Sifat inilah kenyataan zat itu yang sesungguhnya. Diganti namanya, tambah bingung kita situ. Sifat inilah yang bernama Muhammad. Zat itu yang bernama Allah. Untuk melihat Allah, lihatlah kepada Muhammad. Kenapa? Muhammad itulah nyatanya rupa diri Allah itu. Cuma kalau disampaikan Muhammad, yang teringat Nabi Muhammad pula. Itu payahnya tuh. Nur Muhammad maksudnya Bapak Ibu. Nur Muhammad itu sudah sempurna lah dia pada alam semesta. Sempurna pada diri Rasulullah. Maka disitulah Nabi mengatakan, apa kata Rasul? Pada saat Nabi ditanya, mata Nabi ya Rasulullah. Kapan engkau jadi Nabi ya Rasul? Apa jawaban beliau? Kuntu nabiyan wa Adam baina ruhal jasad. Aku sudah lebih dahulu menjadi Nabi. Sedangkan Adam baru dalam proses antara ruh dengan jasad. Aku dahulu dari Nabi. Itu maksudnya, kata Rasul, ja'alani fatihan wa khatiman. Allah jadikan diriku ini sebagai pembuka dan Allah juga jadikan diriku ini sebagai penutup. Maksudnya Allah jadikan diriku sebagai pembuka, bahwa nur itulah pembuka nyatanya alam ini. Adanya alam semesta itu kena nur. Akulah pembuka itu. Dan aku sebagai penutup, tubuhnya aku, zahirnya aku ini datang kemudian. Makanya beliau itu penutup segala para nabi dan rasul. Kalau diambil ilmunya, batinnya Rasulullah itu lebih tua daripada Adam. Apa maksudnya itu? Dari sisi ruhani, batinnya Muhammad itu lebih tua daripada Adam. Sedangkan zatnya Muhammad itu lebih muda pula dari segala nabi dan rasul. Situ letaknya Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad yang batin. Itulah nur itu maksudnya. Bagaimana awalnya, begitulah akhirnya Bapak Ibu. Inilah kesempurnaan untuk memandang nyatanya akan rupa wujud Allah itu pada masing-masing diri kita ini. Tapi diri kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Akan tetapi nyatanya wujud diri Allah itu. Maka setiap amal yang dilakukan, itulah yang disebut namanya amal ma'rifat. Setiap amal yang kita perbuat, itulah namanya amal daimun. Jadi sholat itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu bayangkan pula Allah nanti di langit. Allah. Syirik Bapak Ibu. Padahal Allah yang diingat itu sudah wujud dan nyata pada diri sendiri. Ini dia. Jadi pertemuan kita dengan Allah, perjumpaan kita dengan Allah, perjumpaan dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri masing-masing. Disitulah tegak berdiri betul itu. Siapa yang berdiri tegak betul? Allah. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengatakan engkau yang sholat Muhammad. Jangan engkau mengatakan engkau yang berdiri, ruku, sujud, duduk. Ana rabbaka usolli. Aku yang sholat itu, aku yang berdiri itu, aku yang ruku, aku yang sujud, aku yang duduk. Karena tidak ada di siapa-siapa di situ. Ini yang wujudullah itu. Maka ketika itu nikmati aja sholatnya. Hadap wajah ke tempat sujud. Nah, hadap wajah ke tempat sujud. Hadap dada ke kiblat, ke Ka'bah, bukan ke Israel. Nah. Hadap hati sudah hadir menyaksikan Allah pada diri sendiri. Mulut membaca ayat surat. Kuping, telinga mendengarkan bacaan surat. Akal pikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh. Mulai dari takbir sampai salam. Sedangkan rasa menikmati. Dialah yang menikmati perbuatan dirinya sendiri di situ. Allahu Akbar. Udah. Jadi tidak ada angkat tiga-tiga. Allah, Anda pelajari lagi, ulang lagi. Sekali aja putus. Makanya di dalam sholat itu pahami namanya maqam kalamullah, maqam mi'raj, maqam tawajuh. Ya. Jadi kalau udah paham kita itu, insya Allah. Ya, maqam munajat, pahami maqam-maqam dalam sholat.
itu masih duduknya di tarekat tuh. Nah, kalau sudah duduknya di ma'rifat, tidak ada pagi makom-makom, memang dialah itu, nikmati aja lah. Allahu Akbar. Tidak ada lagi menyata-nyatakan juga lagi, jangan dibayang-bayangkan juga, makin dibayangkan makin menghilang dia, makin dikejar makin lari dia, makin diingat makin lepas dia. Sadari sesadar-sadarnya. Ini yang disebut makom Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu puncak kesadaran, puncak penghabisan, puncak tertinggi. Muntah, tahu muntah? Makan nasi sebanyak-banyaknya itu muntah. Kalau dekat muntaha. Kalau keluar semuanya. Itu puncak kesadaran namanya. Orang yang telah duduk pada makom Sidratul Muntaha, itu yang disebut namanya makom Tuhan. Makom Tuhan itu makom Aryan. Tahu makom Aryan? Makom Aryan itu makom telanjang. Makom telanjang itu bukan menanggalkan ini. Ditangkap orang, kita nanti dibilang orang tahu DGJ nanti. Makom Aryan itu makom melepaskan rasa kepemilikan, melepaskan rasa kemelekatan yang merasa wujud, yang merasa bersifat. Lepaskan itu. Jangan merasa wujud, jangan merasa sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iradah, dan hayat. Lepaskan itu semua daripada diri kita. Ketika sudah lepas itu, baru disebut makom Aryan. Makom Aryan itulah makom Tuhan. Rupanya yang wujudnya Allah. Yang sama, basar, kalam itu hanya Allah. Yang kuda, iradah, hayat itu hanya Allah. Ini wujud nyatanya itu. Ini Ustaz selalu bilang, Kiha, Koha, takut bilang Keha, Koha. Itu aja lagi Bapak Ibu. Itu udah khatam kaji itu Bapak Ibu. Kalau udah sampai ajal kita mati lah kita lagi itu. Nah, takut mati Bapak Ibu? Enggak. Kalau takut mati jangan hidup. Takut mati jangan hidup. Inilah kesempurnaan Bapak Ibu. Ya, udah paham Bapak Ibu? Udah atau belum? Anda capek pula aku, ha? Itu saja Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada muzakharah. Mudah-mudahan dengan adanya muzakharah, Bapak Ibu bisa memahami, ya, meresapi ke dalam diri ini. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.